Terus kayak buruk tuh modelnya. Ada warna abu-abu atau itu grey? putih telur, Mas. Putih telur ya? Untuk asin. 16 sama 8 besaran mana, Mas? 8. Loh. 8 kayak 8. Kayak balik mana kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya. Kembali lagi di Comeback konten yang menimbulkan huru-hara. atau adu domba ya. Adu domba. Kita suka adu domba. Gitu. Kita kembali lagi di konten Ojo dibanding-bandingke. Wong kong ini kok dibanding-bandingke. Oke, ini episode ketiga ya. Episode ketiga. Jika teman-teman yang belum menonton di episode 1 dan episode 2, bisa nanti mampir ke channel YouTube atau kita. cek kata YouTuber itu di sini, Mas. Oh, di pojok kiri ya, di atas ya. Oke. Oke. Kali ini kita akan Ini yang banyak sekali di request. ya, betul. Kira-kira apa ini, Mas, yang ada di depan kita? Saat ini yang kita ada ini kemarin banyak yang request IdeaPad Gaming 3 dong, yang 6000 series. Yang 2022 nih. Yang 2022. Ini Hadir ya. hadir. Warna putih ini. Warna putih, Lawannya adalah si hitam. si hitam. Si hitam manis. Oke. Jadi ini adalah Asus TUF Gaming A15. Seperti biasa, disclaimer dulu. Disclaimer dulu ya. Jadi Konten ini bukan untuk menjelekkan atau salah satu menjatuhkan. brand. Nah, Ya, kita konten hanya ini menunjukkan apa yang ditawarkan oleh brand sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh brand. betul. Gak dilebih-lebihkan dan gak dikurang-kurangkan. Ya, betul. Dan lagi, Mas, untuk penonton mungkin. Ya. Pesan untuk penonton. Untuk pesan dari teman-teman, jangan apa ya, menjudge. Wah, kak ini sih aplikasi ini aplikasi. Oh enggak, kita enggak aplikasi sama sekali. Enggak, semua lek-lek ini Ya, kalau- api yo api. Ya, betul. Gitu. Kita pokoknya fair-fairan, jujur apa yang mereka berikan dan kita tes sesuai dengan apa yang Standar kita. standar kita. Gitu. Jika nanti ada teman-teman yang kurang mas, kurang ini mas, boleh nanti langsung komentar aja. Gitu. Jadi Masnya pegang apa ini? Langsung aja. Ya, tetaplah. Dari segmen pertama saya udah pakai warna putih. Putih. Berarti ambil putih ya. Ya, IdeaPad Gaming Lenovo. Oke, saya membela Asus. Udah Ya. plug ini udah. Oke, karena ada promotornya. Oke, yuk lanjut. Gak ada, Mas, saya bukan promotor ya. Dan untuk yang pertama kali kita bahas kali ini adalah Desainnya. dulu. Desainnya dulu, karena kalau kita beli laptop pasti yang dilihat kita adalah desainnya dulu. Cantik kan nih? Keren gak nih? Nah, itu Jangan nih teman-teman. sama anunya kita gitu. Gitu. Oke, yang pertama siapa dulu nih? Kalau dari catur nih, Mas. Oke. Warna putih dulu. Putih dulu ya? Putih dulu. Oke, Lenovo dulu ya, guys. Oke. Desainnya dulu. Untuk Lenovo IdeaPad Gaming 3 untuk yang versi 2022 dia untuk dari segi modelnya atau looknya itu hampir sama. Sama aja memang seperti yang sebelumnya. Sama aja untuk mirip-mirip modelnya. Terus ininya juga emblemnya cuma di sini aja. Terus yang beda mungkin dari warna. Karena Lenovo itu jarang ada warna putih. Ini Bisa dibilang jarang ya. baru putih berarti. Baru putih. 2022 Baru ya. putih. Oke, untuk yang warna putih seperti ini tampilannya, cukup tebel. Terus kombinasinya ini bukan ada warna putih aja, ada 3 warna. Ada warna putih, ada warna abu-abu atau Itu grey. putih telur, Mas. Putih telur ya? Endok asin. Endok asin. Telur asin. Enggak, endok asin enggak kayak gini deh kayaknya warnanya. Agak ke Tosca kayaknya. Iya, Nah, lanjut. terus ada plepetnya. Ada warna biru di sini. Stripe biru gitu. Ya, stripe biru. Flag. Biru bukan biru donger ya, biru. Plepet. Biru langit. Biru langit ya, seperti ini. Di sininya juga ada. Dan yang spesialnya lagi di backlit-nya, karena ini udah backlit ya, rata-rata udah backlit semua. Ini berwarna Biru juga. biru juga. Bukan RGB. Bukan. Kalau IdeaPad Gaming nggak pernah norak, Mas. Gitu loh. Dan tombol power juga seperti biasa untuk IdeaPad Gaming ada di tengah sebelah sini. Dan ini juga sebagai indikator pengaturan performanya. Jadi kalau warna putih itu banyak intelligent cooling. Kalau yang merah itu performance-nya. Kalau yang biru dia yang silence. Ini mau langsung sama kelengkapan port sudah, Mas. kelengkapan port ya. Ya. Habis itu saya. Oke, untuk kelengkapan portnya kita lihat dari samping dulu, dari samping sebelah kiri dulu. Di sini ada airflow, belakang airflow, Ya. sini airflow. Jadi ada 4 airflow, samping kanan kiri ada, belakang ada. Terus untuk portnya di sini ada USB Type A.
satu slot sebelah kiri, sama audio jack. Di Itu sini bagian kiri ya? Ya. Bagian kanan? Bagian kanan juga ada USB Type A lagi. Itu 3.2 Mas ya? 3.2 dan ini juga always on USB. Woi. Always on USB, dua-duanya ya always on Bisa USB. buat Power bank. kok bermanfaat tapi kayak. Bermanfaat tuh, Mas. Balas dendam saya Mas. Bisa kedua. Always on USB dong. Terus di sini juga ada indikator. Indikator, entah ini indikator apa ini namanya ya? Oh bukan. Itu namanya reset Mas. Reset ya? Recovery. Recovery ya? Jadi kalau ada Trouble sama Windows, langsung di reset. colok aja. Gitu. Sama kayak handphone ya? Nanti Gitu. otomatis dia akan merecover lagi Windows bawaan. Oke, siap. Terus oke untuk yang belakang, kalau kok cuma dua aja Mas? Sampai kanan kiri. Nah, yang belakang ada guys. Yang belakang untuk kelengkapannya ini biasanya digunakan untuk yang kabel-kabel gede-gede. Oh ya. Gitu ya. Terus charger di sini. Terus di sini juga ada USB Type C. Terus banyak ada LAN card. Terus di sini juga ada HDMI. Di sini ada baut. Bukan port itu Mas. Saya lihatnya port tadi. Kok bukan ya? Mungkin kira-kira seperti itu untuk model yang ditawarkan oleh Lenovo. Tampilan luarnya seperti itu. Oke, sekarang giliran saya Mas. Oke. Ada Asus TUF Gaming A15. Ini tipenya itu 507RE bla 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 gitu. Nggak hafal Mas, sama kan promotornya Mas? Nggak hafal saya Mas, panjang. Ini juga sama toh. Ini iPad Gaming 3. MTM-nya? Nggak tahu. Ya, sama Mas. Nah, sekarang kita bahas desain dari TUF Gaming A15 ini. 2022. Nggak ada perbedaan Sama seperti dari sebelumnya. tahun-tahun sebelumnya. Sama persis, dimensinya bahkan sama persis, modelnya sama dengan tampilan di sini. Nah, logo TUF yang berubah ini ya. Ya. Kalau dulu kan kayak gitu ya. Kayak Garuda gitu ya. Nah, di tengah ya kalau nggak salah dulu ya. Ya, sekarang dirubah. Terus kemudian apa lagi Mas? Ya wis kayak gini lah Mas. Bezelnya ini tuh tipis-tipis loh Mas. Ini bezelnya ini lebih tipis daripada Lenovo loh. Sama. Sampingnya, oh enggak. Sama. Sekilas lah. Dari jauh. Dari jauh. Ya, jadi lebih rapi gitu kan. Dan terus habis itu tombol keyboardnya. Oh ya. RGB ini ya. belum RGB. Ya. Ini penurunan menurut saya Mas. Wah. Karena di tahun sebelumnya iPad Gaming 3 itu RGB Mas. RGB ya. Karena mungkin ini special warna hitam ya. Ini ya. kan special edition. Mungkin siapa yang ngomong? Aku. Mungkin yang warna hitam RGB ya? Ya. Mungkin. Karena kita dapatnya yang warna putih teman-teman. Dan untuk di TUF Gaming ini RGB pasti. Ya, kalau di Asus memang kebanyakan RGB dengan semua. tombol WASD-nya di highlight warna putih. transparan gitu. Tombol power dan sebagainya. Terus ada tombol ini yang nggak dipunyai sama Lenovo tadi. Ya. Nah, ini shortcut untuk volume, up down, mute, sama mengakses yang namanya Armoury Crate. Ya. Gampang, easy peasy. Nah, lambangnya juga itu ada di bagian touchpad-nya Mas. Ya. Touchpad-nya ada lambang touch-nya. Langsung aja kita ke bagian portnya. Oke, jadi di bagian portnya yang kelihatan dulu sudah. Nah, di bagian sisi sebelah kanan itu hanya ada satu. Ya. Satu USB Type 3.2. Ya wajar seperti biasa. Ya. Sampingnya ada airflow. Kemudian di bagian sebelah sisi kiri itu berderet. Wih, wakai ya Mas. Ada port audio combo teman-teman. Terus ada jack lagi. Ya. USB Type A. Ada dua Type C. Wah, ini support power delivery loh Mas. Masih sama itu. Satu kan sih Mas? Ini ada dua. Tapi kan udah ada di samping. Ini ada dua. Kemudian ada HDMI, ada LAN, ada colokan charger. Jadi seperti itulah. Selera-seleraan mana yang menurut teman-teman bagus? Ya ini loh. Ya enggak? Ini belakang. Ya, selera kan lebih rapi. Coba tulis. Yang mana? Yang lebih bagus. Oke guys, kita untuk penilaian selanjutnya ada di layar atau display. Kita poin kalau kita poin ya. Kita poin. Setiap menang dapat poin satu. Oke. Lenovo dulu mungkin. Lenovo. Oke, untuk yang Lenovo ini seperti biasa untuk laptop gaming biasanya di 15,6 inci. Untuk resolusinya dia di Full HD 1920 x 1080. Untuk panelnya dia udah panel IPS. Tentunya. Ya. Kiri, atas bawah, ya. masuk. Masih kelihatan. Oke. Untuk refresh rate-nya ini yang spesial 165 Hz. Ya. Dipakai buat game.
dipakai buat nonton. Ya. Oke, refreshnya oke 165. Ya, terus untuk color gambutnya dia di 100% sRGB. Aduh. sRGB ini ya. Ya. Untuk brightness-nya dia 300 nits. Seperti itu. Kira-kira yang diberikan oleh Lenovo seperti itu, 165 Hz. Full HD IPS. Menggunakan spesifikasi layar yang seperti sebelumnya. Mantap. Saya akui ini bagus loh mas layarnya. Tetap ya. Kita junjung dulu, nanti kita kejelekan. Oke, untuk yang Asus sekarang. Oke. Karena saya tadi sudah mengatakan bahwasanya saya mengakui ini lebih bagus. Ya udah, 1-0. Belum. Biar teman-teman tahu, saya kasih tahu tetap nih. Siap. Untuk Asus TUF Gaming, layarnya sendiri sama ukurannya 15:6 inci dengan rasio 16:9. Kemudian resolusinya sama Full HD. Dan untuk panel yang dipakai adalah IPS level. Sama loh mas, kanan kiri oke. Kanan level bawah. Itu kalau namanya IPS setara level. dengan IPS. Nggak setara. Udah. Masih di bawahnya. Tapi kalau saya melihat kanan kiri dan bawah apa? Hampir sama. Udah kelihatan aku mas. Bisa main tutup gini kan mas. Terus kemudian refresh rate-nya lebih rendah daripada si Lenovo, yaitu di 144 Hz. Cukup lah kalau misalkan dipakai untuk game online gitu, e-sport gaming udah cukup 144 Hz ya gitu. Kalau gambutnya ini yang disayangkan dari Asus mas, itu 62,5%. Dan saya menemukan di sini kekurangan dari Asus TUF Gaming dari dulu adalah di sini. Di refresh it. Kalau memang Asus ini masukan. Oke. Apa kan kita ini masukan Asus untuk brand Asus. Kalau misalkan Asus menginginkan TUF Gaming ini mungkin bisa bersaing dengan brand lain yang diperuntukkan mungkin teman-teman yang suka konten kreator plus bisa gaming. Ya, betul. Nah, itu layarnya diperbaiki lah color gambutnya. Terus kemudian brightness-nya, ini cuma 250 nits, jadi 50 nits. Untuk layar dengan terpaksa saya mengakui kalau Asus TUF Gaming harus kalah di sini. Saya lebih mendukung Lenovo IdeaPad Gaming 3. 1-0 ya. 1-0. Kita kasih poin untuk Lenovo 1-0. Kita lanjut ke next spek, yaitu apa ini? Prosesor teman-teman. Nah, apa sih yang diusung prosesornya? Yaitu karena ini AMD series. Ya. Kita bicara AMD sekarang karena kemarin udah Intel terus. Sekarang kita AMD. Intelnya nggak bayar. Ya enggak mas, ngapain bayar Intel? Iya sih. Dari segi prosesor, kedua laptop ini menggunakan prosesor yang sama, makanya kita banding-bandingkan. Nah, prosesornya apa mas Iqbal? Ryzen 7 6800H. Dengan 8 core, 16 thread. Untuk kecepatannya sama. 3,2 GHz up to 4,7 GHz. Litografinya juga sama, 6 nanometer. Punyaan TSMC. Case-nya sama. Pokoknya ini sebenarnya prosesornya sama persis. Daya pun juga sama persis. 45%. Nah, terus gimana ya? Menilai prosesornya mana yang unggul? Gimana kita langsung aja. Langsung ke RAM-nya aja dulu. Untuk masalah prosesor ini kan sama. Berhubung sama. Nah, nanti kita nilainya nanti di reward-nya. Di RAM-nya aja berarti. Di RAM kan kelihatan nanti. Untuk prosesor kita kita klaim sama ya. Sama persis. Yang membedakan performanya nanti ketika kita tes di benchmark itu karena adanya perbedaan di RAM dan SSD. Iya. Ya. Oke. Kita bahas dulu satu-satu, habis itu lihat benchmarknya ya. Oke. Kita masuk ke RAM-nya. Bagian RAM-nya sekarang. Untuk RAM-nya, untuk di Lenovo IdeaPad Gaming 3 itu dia 8GB DDR5 4800 ya. 8GB saja cukup. Oke. Dan ada satu slot free untuk kita mau upgrade kalau ke 16GB. Kalau jalankan Forza itu Mas ya. 8GB itu kurang. Enggak, saya sudah nyoba kemarin, enak kok lah. Kurang gitu kan. Lancar kok Mas. Lancar, oke. Terus itu untuk RAM-nya 8GB DDR5 ya guys ya. Oke, masih ada satu slot lagi jika kalian masih mau nambah 16GB. Free. Tinggal beli aja 8GB langsung pasang. Gitu. Untuk yang Asus
Ayo sebutkan saja. 2 kali 8 GB atau 16. Berapa Mas 2 kali 8? 16. Oh, bagus, pintar. Pinter aku Mas. Bagus. 16 sama 8 besaran mana Mas? 8. Loh. 8 kali 8. Kayak balik mana kayaknya. Jadi RAM-nya ini adalah menggunakan DDR5 sama, frekuensinya 4800 MHz dengan kapasitas 2 kali 8. Masih bisa di-upgrade ke 32 nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Semua Dilepas ini bisa. dua-duanya. Semua bisa. Cuman kalau ini harus dilepas dua-duanya. Tapi 16 GB untuk sekarang udah Cukup banget. sangat cukup. Mau dipakai apa sih lagian? Gitu. Maksudnya cukup. Jadi kalau misalkan mau upgrade harus di replace, istilahnya diganti. Kalau Ganti ada dua-duanya. iPad, ya ada slot free-nya gitu. Tuh, oke. Mana? Ya. Ya, paling bu. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi ada kok yang varian 16 GB ada. varian 16 GB ada. Yang kita datengin 8 GB aja. 21. Satu sama lah. Woi. Satu sama. Iya. Tadi kita menang di apa itu tadi? Di layar. Satu sama. Satu sama ya. Oke, satu sama. Satu sama. Oke, lanjut. Kita ke penyimpanan atau SSD. Storage. Nah, untuk storage-nya kita di sini sama-sama menggunakan SSD. Nah, untuk SSD-nya kapasitasnya di sini sama-sama 512 GB. Sama-sama 512 GB. Oh, saya dulu apa ya, Mas? Sampai dulu aja. Oke, saya dulu ya. Aja. Oke, sekarang saatnya saya menjelaskan storage yang dipakai di Asus TUF. Untuk kapasitasnya sebesar 512 GB, Ya. SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Dan kemudian ada satu PCIe Gen 3 by Ya. 4. Oke. Ada satu slot satu slot M.2 lagi untuk opsi upgrade-nya. Seperti itulah Mas. Sekarang untuk Lenovo IdeaPad Gaming 3 sama-sama menggunakan SSD M.2 NVMe 512 GB. Untuk kapasitasnya PCIe-nya ini NVMe PCIe Gen 4 atau papat. Melo-melo aku sampai mau. Untuk setelah kita tes untuk di Smart-nya, di Asus ini untuk read-nya itu 3047 Mbps. Untuk tulisnya itu di 1660. Ya itu kelemahan dari PCIe 3. PCIe Gen 3. Untuk yang Lenovo dengan PCIe Gen 4 itu dia untuk kecepatan bacanya dia di 3211, tulisnya itu di 3000, cukup jauh ya. Nah ini baru selisih separuh. Ya, betul. Nah makanya teman-teman kalau misalkan cari laptop, apalagi yang baru-baru, in PCIe, SSD-nya PCIe Gen 4. Kalau bisa ya. Dan kesimpulannya untuk storage, Mas Iqbal gimana? Iya, sudah jelas. Oke. Ya, dari poin ini udah jelas. Saya akui. Ya. Oke. Dua-dua ya? Plus 1. Oh iya. Ada korupsi ini. Untuk storage 1. Lenovo 2, Asus 1. Oke. Setelah kita balik lagi ke CPU. Nah, karena tadi CPU-nya itu di skip. Ya, betul. Menurut kita sama. Ya memang sama. Memang sama memang. Di atas kertas sama. Nah, tapi karena adanya perbedaan di RAM dan juga storage. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil benchmarknya sekarang seperti apa. Nah, untuk hasil benchmarknya dari kedua laptop ini, teman-teman bisa saksikan tabel berikut. Gimana? Lumayan jauh kan? Iya sih. CPU Z aja single thread-nya udah selisih berapa itu? Kenapa seperti itu? Nggak bisa kayak gitu tuh. Pasti ada korupsi di sini. Ini benar storage-nya kalah Mas. Ya. Tapi didukung karena dual channel dari RAM-nya itu tadi loh Mas. Saya ingat. Berarti kan nggak imbang. Saya ingat kan? Nggak imbang. Ryzen itu selalu membutuhkan dual channel untuk performa. Ya, betul. Makanya di CPU benchmark, mau CPU Z, Cinebench, R15, R523, R23 itu semuanya out of the box itu mengalahkan dari IdeaPad gitu loh. Dan bahkan lumayan jauh loh, Mas. Lumayan sih. Tapi nggak tahu kalau misalkan IdeaPad Gaming ini kita upgrade menjadi ya udah, terus kayak buruk tuh modelnya. Jadi ya dari CPU gimana Mas? Ya nggak kita kasih lah, kan nggak imbang. Ya kan nggak isi dual channel. Nggak bisa. Episode 2 itu juga sama itu. Kami pegang HP waktu itu. Saya ingat ini.
Saya dengan legowo memberikan ya. Oke lah. Oke, berarti gimana? Enggak, saya tapi enggak ikhlas saya. Oke. Tapi saya enggak ikhlas. Skornya adalah 2-2. Selanjutnya, nah tadi kita sudah bahas di CPU-nya. CPU, RAM, sama storage. Nah, sekarang di graphic card-nya. Wih, grafik ya. Oke. Ini yang sedikit ngeri-ngeri sedap, tapi sebetulnya dua brand ini sama VGA-nya, sama persis. Menggunakan Nvidia RTX 3050 Ti. 3050 Ti, Mas. Angel dong. Ya, 3050 Ti. Di base clock-nya 735 MHz. Bus clock-nya 1. Bus clock-nya 1035 MHz. Memori size-nya 4 GB. Untuk memori tipenya DDR6. Dan untuk DCP-nya sama 85 watt. Oh, ini salah, Mas. Sama. Ini saya salah, Mas. Apa itu tadi? Salah. Ini 95. Oh, 95 watt. Ya. Nah, sorry guys. Untuk TDP-nya, TGP-nya itu berbeda. Di Lenovo di 85 watt, di Asus TUF Gaming di 95 watt. Gitu. Beda 10 poin saja. Terus mau dinilai? Nggak perlu. Masa? Nggak perlu. Kita lihat performanya aja nanti. Loh, enggak. Dikasih dulu lah. Oke. Benchmark GPU juga ada Ya. loh. Ada Fairstrike, 3D Mark gitu loh. Gimana? Oke. Mau ini? Boleh. Gak apa-apa ya. Oke. Oke, setelah kita tes Ya. di 3D Mark, ya, Fairstrike dan juga apa ya? Padahal cuma Times 5. ya, padahal cuma selisih 10 watt loh. Nah. Tapi pengaruhnya lumayan. Pengaruhnya lumayan. Bisa teman-teman lihat ini. Nah, seperti itu, Mas. Jadi memang Lumayan, ya. 10 wattnya yang disuplai di sini, di Asus ini. Ya. Mas, tolong ini, buka yuk mandek ya. Nah, itu Anda kok lama-lama ngelawa ya? itu ternyata memang memberikan efek, Mas. Efek cukup lumayan besar ya. Soalnya hasilnya itu lumayan dari untuk graphics card-nya di Selisihnya 500-an lah. 500-an. 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 Kalau di Fairstrike, kalau di Times Untuk 5 di Times itu 5-nya, wah, 200-an. 200-an. Ah. Lumayan cukup berpengaruh dari 10 watt Cuma aja itu. kalau penggunaan TGP yang lebih besar itu pasti lebih boros juga Baterainya. ya. Ya. Oke, lanjut. Skornya berapa? Jangan lanjut dulu. Oke. Dengan berat hati dan tidak ikhlas, Wah, harus ikhlas dong. Nah, kita kasih poin untuk Asusnya ya. VGA-nya memang terbaik ini, Mas. 2,5. Masih 2,5, 3 lah, Mas. Oke. Poinnya 3-2. Oke. Oke, kita masuk sekarang dari tadi sintetis. Ya. CPU. Nah, kita buktikan di aplikasi Real world. Di sini kita menggunakan 2 aplikasi dan 3 game, Mas ya. 3 game. 3 game. Aplikasi yang pertama adalah Adobe Premiere Pro CC 2020. Ya. Upgrade, Pak. Kemudian ada Blender. Ya. Gamenya nanti Mas Iqbal yang nyebutkan setelah Oke. kita bahas game. Kita bahas dulu aplikasinya. Yang pertama adalah penggunaan Adobe Premiere Pro CC 2020, teman-teman. Ya. Nah, di Premiere Pro CC Presetnya? 2020 ini yang kita edit itu durasi videonya 12 menit. 11 menit 58 detik. Ya. Dengan basic cutting dan coloring. Ya pokoknya cutting dan coloring ini sederhana lah. Sederhana, standar. Ketika di render di Full HD YouTube, preset Full HD YouTube dan 4K YouTube, Ya. hasilnya adalah seperti ini. Gimana, Mas? Gimana? Kan karena memang RAM-nya tadi. Sintetis menang. Ya. Real World Adobe Premiere menang. Oh iya teman-teman, di Real World ini kita kasih 1 poin setiap aplikasi ya. Poin per poin. Jadi kayak tadi, pengetesan Adobe Premiere misalkan menang ya kasih 1. Ya. Ini menang kasih 1 gitu. Oke lah, lanjut kita kasih poin lah. Oke lah. Oke. 1, berarti poinnya 4-2. 4-2. Oke, untuk aplikasi yang kedua kita coba di Blender. Nah, Blender untuk hasilnya Blendernya itu pakai itu 27.2 BMW 27.2 BMW dengan 27. BMW 27. Oke, untuk seperti apa hasilnya? Seperti ini. Oke,
dari CPU-nya itu Mas ya. Nilai dari CPU itu mirip-mirip Mas. Karena menggunakan prosesor yang sama. Ya. Ya kan? Kalau dari GPU itu mirip juga. Nah, ini gimana? Ya sama lah. Sama. Sebenarnya itu lebih unggul Asusnya, cuman ya selisihnya 3 menit 05, yang Asus 3 menit 01. Karena ini hasilnya sama, bisa dibilang sama persis ya betulnya. Ya udah nggak apa-apa. Ya kan? Oke guys. Ya. Jadi poinnya 3-5. Oke. Kita langsung melanjut ke gaming. Nah, ada game apa aja Mas? Nah, kita coba di 3 aplikasi gaming. Nah, yang pertama kita coba di F1 2020. Ya. Terus yang kedua ada God of War. Untuk yang game ketiga kita coba di GTA 5. Game lama Mas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting tapi kan teman-teman tahu ya. Teman-teman tahu seperti apa bedanya gitu. Hasilnya seperti apa. Oke, kita di F1 2020 sekarang. F1 ini setiap 2020. game dapat poin 1. Dapat poin 1. Ya. F1 2020 hasilnya seperti ini. Gak lagi salah ketik gitu. Gimana Mas? Gak, F1 ini salah ketik gitu. Gimana Mas? Dengan settingan ultra high ya, DLSS Nvidia on, kemudian udah ya itu ya. Ya, refresh-nya seperti itu, FPS-nya seperti itu, dan hasilnya itu lumayan. Average-nya aja 112 banding 123. Jadi Mas, RAM di sini memang sangat gitu loh Mas. Makanya Mas, bawa itu gacor yang lebih itulah. Jangan yang pakai RAM 8 GB gini. Nanti saya bilang di alasannya. Ya, datangkan yang 16 GB lawan punya saya. Gitu. Lenovo. Cepat. Kalau gini kan saya merasa aduh, seakan gitu. Ya kan berarti gak imbang ini. Iya dong. Enggak dong. Iya dong. Oke, lanjut aja. Kita ke game kedua. Yaitu adalah God of War. God of War. Ini game yang membuat saya selalu pusing kalau. Makanya Mas, belajar itu. Besok naik itu Mas. Enggak is. Roller coaster atau odong-odong. Enggak is. Jadi di God of War ini kita setting di preset original. Ya. Nah, kemudian Nvidia DLSS kalau nggak salah. On ya. Itu on juga. Di performance. Di performance. Kan itu ada settingannya. Oh, ada settingannya. Kalau di God of War ada settingannya. Ada settingannya. Oke. Itu kita setting di performance dan hasilnya teman-teman seperti bisa ini. Lihat berikut ini. Gimana? Mengakui lagi? Ya, nanti. Oke lah. Guys, berapa poinnya ini? Terakhir skornya 35. Tadi di F1 kita kalah. Di God of War kita kalah. Berarti 7 ya. 7-3. Lanjut ke game terakhir. Kita di game terakhir ada di GTA 5. Wah, ini game lama sebenarnya. Ini presetnya gimana? Presetnya untuk yang GTA 5? Presetnya ini kalau nggak salah high. High ya, high dua-duanya high ya. Nggak ada settingan-settingan lain. Ya, high. Terus, nah ini yang membedakan Mas. Kalau di Lenovo itu bisa diatur ke 165 Hz. Ya, karena layarnya 165 Hz. Dan di situ bisa jalan di lebih daripada yang dijalankan sama ini. Ya. Ini kan 144 Hz. Jadi dia mentok di 144 fps, 100 seperti itulah. Kalau ini gimana? Ya dia mentok bisa sampai 165. 165 bisa. Cuman bisa turun. Bisa turun. Nah. Tapi yang nggak drop-drop banget. Cuman yang masih di angka 100-an ke atas, 120, 130. Terus itu gimana? Ya memang inilah. Kok bisa? Iyalah. Refresh-nya kan bisa mentok 165. Ini bisa nggak 165? Nggak bisa. Kalau turun kan pasti bisa. Ya. Ini juga pasti bisa turun. Nah, mentok bisa nggak 165? Nggak bisa. Ya udah, kita mau 47. Oke, lanjut. Ya udah kita kasih ya, nggak apa-apa. Padahal ya performanya kalau ini layarnya lebih kenceng gitu ya bisa mencapai lebih. Ya, oke. Cuman karena dibatasi sama layar ya udahlah. Nggak apa-apa lah. Oke. Kasihan deh Mas. Masa 7-3-8-3. Waduh aja ibu Mas. Ya ada kayak kita kasih 47 ya. Oke, aku kalah saya guys. Oke, sekarang kita bahas baterai sekarang. Oke, untuk baterainya
di kedua laptop ini dia sama-sama 4 sel ya. Ya. Laptop gaming rata-rata 4 sel semua. Untuk watch-nya ada perbedaan di sini, meskipun sama-sama 4 sel. Untuk di Lenovo di sini ada 45 Wh 4 sel. 4 sel lithium ion. Nah, untuk untuk watch chargernya dia di 170-an. Nah, mungkin kalian bisa lihat nanti tabelnya seperti berikut. Kalau di Asus itu 56 watt. lebih besar. Wah, ya jelas. Chargernya 200 watt, lebih cepat pasti. Tapi di listrik kalian, di listrik rumah kalian cepet habis. 200 enggak lah. Iyalah, 170 100. Ya, memang lebih hemat yang 170 watt. Kalau dipakai misalkan dipakai performanya ya so lah. Itu, oke? Ini enggak dinilai. Nilainya nih. Nggak usah lah, kita nggak tahu sih sebenarnya ini awetnya gimana. Jadi kalau pengen baterai yang agak besar ya Asus. Kalau pengen yang lebih hemat di listrik rumah kalian, ya Lenovo. Gitu. Gitu. Oke. Gimana? Nanti ini kita nggak usah nilai ya. Bisa nilai. Karena emang ya beda kita. Oke. Oke guys, jadi kita akan masuk ke suhu. Oke. Di suhu guys. Ini Zenbench 23 kita looping 30 menit dan hasilnya teman-teman bisa lihat diagram berikut. Yang hijau itu punya Asus, yang merah punya Lenovo. Nah, kalau di Asus itu cenderung di angka rata-ratanya itu Mas ya. 90. Kalau saya lihat di sini itu 90 derajat. 90 derajat. Stabil tapi ya di situ. 30 menit. Iya. Kalau di Lenovo di awal-awal berapa itu? 95, nyentuh 95. 95 lebih ya. 96,7 gitu paling tinggi. Ya, 96,7. Nah, kemudian distabilkan di ke 75 lah. Rata-rata 81. 81-an. Jadi begitu guys. Itu untuk suhu ya. Untuk suhunya itu bisa dibilang Lenovo lebih bisa memaintain. Ya. Mungkin karena itu juga performanya gurih guys. Jadi diturunkan. Wah, jangan terlalu panas, kita turunkan aja performanya. Ya, bisa jadi. Kan? Bisa jadi. Dilihat dari tabelnya seperti itu. Gitu. Oke. Ini dinilai nggak ini? Dinilai lah. Wah. Dinilai lah. Ini kok iso juga nilai Mas. Ya udah. Dinilai lah. Apa-apa. Ya. Karena kita lihat di average saja ya. Selama 30 menit menjalankan Zenbench R23, average dari Asus itu ada di angka 90 derajatan. Kalau di Lenovo di angka stabilnya di 81. Rata-ratanya 81,34 derajat. Secara nggak langsung Lenovo lebih hangat, lebih dingin. Nah, jadi mainnya 47. Ya? 47 ya? Ya. 47. Tapi masih tetap menang Asus. Tidak apa-apa. Dengan begitu teman-teman, secara tidak langsung Asus mengungguli IdeaPad Gaming 3 2022 karena dengan catatan di sini. Ya, betul. Yang pertama, RAM yang dipakai di IdeaPad Gaming 3 ini hanya satu slot saja. Ya. Dari ini. Dari itu yang 16 GB, ini 8 GB. Kita belum tahu untuk yang 16 GB seperti apa. Nanti kita pasti update ya di Instagram ya. Ya, seperti apa anunya. Terus, yang kedua dari wattnya tadi. Oke lah, seperti itu. Kesimpulannya, kalau pingin dua laptop ini yang sama-sama menggunakan Ryzen 7 6000 series ini, ya catatan yang pertama yang paling kita adalah cari yang pakai PCIe Gen 4. PCIe Gen 4, betul. Itu SSD-nya wajib pakai itu karena wajib yang 22 ini kalau nggak pakai itu ya jalannya itu minus banget lah. Gitu. Nah, terus kemudian RAM kalau bisa dual channel. Apalagi yang itu Mas. Apalagi yang sekarang ya, wajib pakai yang dual channel. Nah, sekali lagi ini bukan untuk menjatuhkan Lenovo. Ya, betul sekali. Ini yang Anda tawarkan kepada para customer di luar sana. Biar konsumen di luar sana juga tahu mana yang unggul dan mana yang kurang. Unggulnya di bagian mana, kurangnya di bagian mana. Nanti para customer atau customer akan tahu dan mereka akan mempertimbangkan beli yang mana. Seperti itu kira-kira. Oke. Satu lagi yang belum dibahas. Yang belum kita bahas. Ini pasti kalian tanyakan. Harganya berapa, Kak? Jadi kalau di Asus ini harganya 19 jutaan. Kalau ini 18 jutaan saja. Makanya. Ya.
Mungkin kalau RAM-nya sama, yang 16 GB itu mungkin harganya hampir mirip-mirip lah. Iya, makanya itu. Jadi di iPad masih lebih murah karena RAM-nya kurang juga. Kurang Ya. ini kurang. Ya. Dan harganya 19 jutaan. Ya, prefer masing-masing lah. Jika kalian ada budget harga 18 jutaan mungkin, ya kalian bisa pilih Lenovo-nya dengan RAM yang seperti itu. Mungkin kalian bisa pertimbangkan. Nah, kalau pengen kalian punya budget lebih, langsung aja di sini. Oke, sekian. Jadi banding-banding ke episode ketiga. Episode ketiga. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah setia menonton Dan yang memberikan masukan, Bos, ini. Nah, silakan komen lagi. Silakan komen lagi. Laptop apa? Apalagi yang akan kita bahas ke depannya, bisa langsung aja. Oke. Kalau ada langsung kita bahas. Betul sekali. Ini agak panjang soalnya kan. Untuk para brand-brand di luar sana, monggo langsung supply gitu loh. Oh, Kita iya. support lah channel kita ini. Kita akan satu, Mas. Apa itu? Untuk brand di luar sana. Apa itu? Jangan baper sama pembahasan. Nah, itu yang bahaya. Oke, saya mohon maaf jika ada salah kata. Kita berdua Minta mohon maaf. kalau misalkan ada salah-salah kata. Untuk apalagi untuk para brand-brand di luar sana, pokoknya kita hanya membandingkan sewajarnya saja gitu. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana, jika ada lagi yang mau kita review lagi ke depannya, langsung komentar aja, nggak perlu sungkan, nggak perlu malu. Dan Oke. kalau butuh apapun yang berkaitan dengan komputer, Ya. apapun berkaitan dengan laptop, ingat tempatnya ada di Bitkom Plaza Jember. Karena Bitkom Plaza Jember, Solution Your Hardware. Terima betul kasih sekali. teman-teman. Oke, saya pamit undur diri dan Saya juga pamit undur-undur. Oke, see you in the next episode keempat ya. Nanti kita pasti ada lagi episode keempat ya. Ada lagi. Oke, see you on the next episode Dan dadah, bye bye. dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.